Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alea Nur Alam, Muhammad Fauzan Ramdhani, Riki Duta Ramadan, Salma Elifania, dan Siti Nur Ajijah. Yang akan dipresentasikan yaitu tentang kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar gonad perifer. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran yaitu duct, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan pulau Langerhans pada pankreas. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Selain struktur, yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang dihasilkan dan fungsinya. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar, yaitu ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, adrenal, dan kelenjar gonad. Yang pertama, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar tiroid berada pada regio cervical di sebelah anterior laring yang terdiri dari dua lobus yang disatukan oleh isthmus. Pada masa awal embrionik, tiroid berkembang dari endoderm saluran cerna di dekat dasar bakal lidah. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid khususnya mengontrol setiap sel di tubuh dan memproduksi hormon kalsitonin, T4 atau tiroksin, atau tetraiodothyronin, dan T3 atau triiodothyronin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon itu mengontrol kerja sel-sel dan organ-organ, mengubah zat gizi menjadi energi, dan jumlah oksigen yang digunakan sel-sel. Yang kedua ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 massa oval kecil, terletak di belakang kelenjar tiroid, satu pada masing-masing kutub atas dan bawah. Umumnya terbenam dalam simpai kelenjar yang besar. Setiap kelenjar terdapat dalam simpai yang menjulurkan septa ke dalam kelenjar yang berbaur dengan serat retrikular yang menyenggak kelompok sel sekretoris yang berderet memanjang. Ada 2 jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mengekskresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oxalic yang merupakan tahap perkembangan sel Schiff. Yang ketiga yaitu adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapisan konsentris, korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks berasal dari mesoderm dan medula terdiri dari sel-sel yang berasal dari crista neuralis. Secara morfologi, korteks adrenal berada pada lapisan perifer dan berwarna kekuningan, sedangkan medula adrenalis berada di tengah dan berwarna coklat kemerahan. Gianquera et al. 2012 menyebutkan bahwa kelenjar adrenal disuplai oleh sejumlah arteri yang masuk di berbagai tempat di sekitar tepinya. Sel medula adrenalis menerima darah arteri dan arteri medula serta darah vena yang berasal dari kapiler korteks. Kapiler korteks dan medula membentuk vena medularis di sentral yang mengandung dan meninggalkan kelenjar sebagai vena adrenalis. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Yang keempat yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad disebut juga dengan kelenjar kelamin. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan 2 jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi. Jenis-jenis kelenjar gonad. Yang pertama, kelenjar kelamin pria atau jantan. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan sperma, spermatogenesis.
dan pembentukan ciri-ciri kelamin sekunder seperti pembentukan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan penebalan pita suara, reproduksi dan sekresi hormon testosteron oleh testis dirangsang oleh kelenjar hipofisis anterior yang memproduksi hormon gonadotropin atau PSH dan LH, dan oleh GnRF yang berasal dari hipotalamus. Yang kedua, ada kelenjar kelamin wanita atau betina. Kelenjar kelamin betina adalah ovarium. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh VSH yang fungsinya adalah untuk pembentukan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, seperti tumbuhnya payudara, kulit halus, dan lain-lain. Sedangkan sekresi progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Fungsi hormon progesteron adalah mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi, menjaga penebalan endometrium, menghambat produksi hormon FSH, dan memperlancar produksi laktogen atau susu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tanyakan lewat kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.